teman-teman, perkenalkan nama saya Franciscus Rizkiano Ganis, saya dari kelas 2021A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan hakikat HAM, jenis HAM, serta karakteristik HAM, serta DUHAM. Baik teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat dari HAM. HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM bersifat hakiki, merupakan hak yang diberikan kepada manusia sejak manusia itu lahir. HAM bersifat universal, merupakan HAM yang berlaku untuk setiap manusia di dunia tanpa melihat jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku bangsa, serta HAM bersifat tidak bisa dicabut atau hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia tidak bisa diserahkan, dirampas orang lain. HAM bersifat tidak bisa dibagi, setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama. HAM atau hak asasi manusia merupakan salah satu hak yang ada pada setiap manusia. Dengan adanya HAM, setiap manusia mempunyai perlindungan secara moral dan hukum, sehingga manusia bisa terlindungi dari berbagai macam tindak kekerasan, perampasan, penganiayaan, dan sebagainya. Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Seperti yang dikutip dalam buku Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Hakikat hak asasi manusia mencakup konsep bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang melekat pada keberadaan mereka sebagai manusia. Hak ini dianggap inheren, tak terpisahkan, dan universal, artinya diberlakukan secara merata untuk semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan berbagai faktor seperti ras, agama, gender, atau status sosial. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam hakikat hak asasi manusia ini. Berikut adalah beberapa prinsip dari hakikat hak asasi manusia. Yang pertama, kesetaraan dan martabat. Hak asasi manusia menekankan kesetaraan semua individu tanpa memandang perbedaan apapun. Setiap orang memiliki martabat yang harus dihormati. Yang kedua, universalitas. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, tidak tergantung pada kebangsaan, kebudayaan, atau kondisi sosial ekonominya. Yang ketiga, inherensi. Hak asasi manusia dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia. Mereka lahir bersamaan dengan kehidupan manusia dan tidak dapat dicabut. Yang keempat, perlindungan hukum. Individu memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Hak ini mencakup hak atas kebebasan pribadi, kebebasan berbicara, dan keadilan. Yang kelima, kebebasan dan hak sipil. Hak asasi manusia melibatkan kebebasan individu seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan berkumpul, serta hak sipil seperti hak atas kehidupan dan keamanan pribadi. Yang terakhir, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selain hak-hak sipil dan politik, hak asasi manusia juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Baik teman-teman, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama, hak asasi pribadi. Hak ini meliputi hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan. Hak ini juga mencakup kebebasan masuk dan mengikuti organisasi serta kebebasan mengusulkan pendapat. Kedua, hak asasi politik.
Hak ini meliputi hak untuk memilih dan dipilih menjadi warga negara dan mendirikan partai politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi meliputi hak untuk memiliki, mencari, mengumpulkan, menjual, membeli, dan menyewa. Hak ini juga mencakup kebebasan memilih pekerjaan. Yang keempat, hak asasi hukum meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya. Hak ini meliputi hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam budaya. Hak ini juga mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang terakhir adalah hak asasi peradilan. Hak ini meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Hak ini juga mencakup hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Baik teman-teman, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari hak asasi manusia. Karakteristik hak asasi manusia atau HAM memiliki 4 karakteristik dasar, sehingga hak tersebut dapat disebut sebagai hak asasi manusia. Karakteristik HAM adalah yang pertama, secara kodrati, HAM adalah anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Tak seorang pun dapat atau boleh mencabut hak setiap orang. Jika itu terjadi, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hukum. Yang kedua, secara hakiki, HAM melekat pada setiap manusia tanpa memandang latar belakang kehidupannya. HAM melekat dengan sendirinya sebagai anugerah Tuhan agar manusia itu bermartabat. Yang ketiga, secara universal, HAM berlaku umum atau untuk semua orang dan tidak boleh dicabut dalam keadaan apapun. Tidak ada satupun manusia yang boleh didiskriminasi atas alasan apapun. Yang keempat, secara keberadaan, HAM tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat diwakili, dialihkan, atau dipisah-pisah. Keberadaannya utuh atau bulat. Baik teman-teman, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang DUHAM. DUHAM merupakan respons atas dehumanisasi. DUHAM lahir sebagai respons atas banyaknya dehumanisasi yang terjadi sepanjang sejarah manusia, seperti penjajahan, perbudakan, dan pembantaian. DUHAM berisi hak-hak asasi manusia mendasar. DUHAM berisi hak-hak asasi manusia yang paling mendasar dan penting untuk diprioritaskan. DUHAM diadopsi oleh PBB. DUHAM diadopsi oleh PBB pada 10 Desember 1948. Macam-macam HAM menurut DUHAM adalah hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak substansi, dan hak ekonomi, sosial, serta budaya. Baik teman-teman, itu saja penjelasan saya terkait dengan hakikat dari hak asasi manusia, jenis-jenis hak asasi manusia, karakteristik hak asasi manusia, serta DUHAM.